Halo, 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 apa kabar semuanya? So, welcome back to my channel. Kita di bulan Juli ini ya, ini ada pikekan untuk bulan Juli. Saya ingin kita mengadakan petualangan baru, liburan baru, karena udah new normal. Jadi ambil backpack kalian, ambil apapun itu. Ya, kita ngelihat pick cardnya apa yang akan terjadi. Ini ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Saya mau kalian tenangin pikiran dulu, relax aja, dan pilih kartu yang menurut kalian ingin kalian pilih melalui intuisi kalian. Dan mohon diingat kalau ini cuma general reading. Jadi apabila ada yang gak resonate, it's okay, karena emang itu terjadi kadang-kadang. Jadi mohon ambillah, pilihlah grup yang lain. Dan saya juga mohon maaf ya guys kalau misalnya saya ada salah ngomong, karena sekali lagi ini saya akan baca apa adanya aja. Okay, I hope you guys enjoy the reading and I'll see you guys in your group. Bye bye. Oke, grup pertama, apa kabar semuanya? So, this is the reading for you. Saya akan bacain kartunya dulu. Mungkin kita ada Queen of Cups, Eight of Cups, Ace of Cups, Ten of Swords, King of Swords, Queen of Swords. Interesting banget, ada sama gitu ya. Nine of Swords, Queen of Pentacles. Jadi saya akan kasih tahu dulu apa yang saya lihat di sini. Mungkin saya akan lihat dari backgroundnya dulu ya. Nanti kita lihat di Juli apa yang akan terjadi. Jadi saya lihatnya di akhir-akhir ini kalian tuh kayak sempet lebih ke emosional banget. Kalian tuh kayak lebih apa ya, kayak bisa dibilang kayak lebih sensitif sih kalau saya lihatnya. Kadang omongan orang, kamu kayak benar-benar lebih empati dan lebih emosional karena omongan orang. Misalnya orang buat kamu bahagia, kamu jadi kayak benar-benar bahagia. Atau misalnya kalau orang kayak ada bercandain kamu kayak jadi lebih kayak kayak kepikiran gitu. Nah itu kayak saya ngerasanya kayak emang mungkin akhir-akhir ini atau sebelumnya kamu ngerasa kayak bener-bener lagi emosional. Dan saya ngelihatnya beberapa bulan yang lalu atau mungkin kamu lagi ngalamin ini waktu kamu ngeklik video ini, kamu kayak jujur aku ngerasa kamu udah ngalamin beberapa hal yang cukup pahit lah istilahnya, kayak cukup buat kamu agak kecewa. Dan kadang tuh karena emosi kamu lagi istilahnya ombang-ambing gitu ya, kayak unstable, gak stabil. Jadi hanya karena hal kecil atau mungkin karena simply kamu cuma denger lagu aja atau baca buku, baca quotes gitu, kamu bisa nangis sendiri. Atau mungkin kamu bisa just mungkin merenung lah, lebih tepatnya kayak kepikiran gitu loh. Nah jadi yang saya ngeliatnya ini di bulan ini, di bulan Juli ini, kamu tuh kayak udah bener-bener mau berubah itu dalam arti oke, kamu udah ada emang sisi emosional kamu, tapi tuh kayak kamu tuh udah kayak yang you know what, itu udah di masa lalu istilahnya, that's in the past. So apa yang ada di masa lalu biarkan kita taruh di masa lalu istilahnya. Jadi di bulan ini saya ngeliatnya kamu tuh kayak udah bener-bener mau berubah, mau bener-bener kayak apa ya yang tadi saya buat di thumbnail, kayak petualangan yang baru untuk diri kamu. Kamu mau membuka lembaran baru, kamu pergi, by the way, pergi ini dalam tanda kutip ya, kayak pergi meninggalkan semua old patternsnya, meninggalkan, nggak mau ngelihat gitu loh, kayak mau move on. Ya, yeah, that's the word, kayak move on untuk hal yang baru, hal yang lebih positif. Karena jujur kita ada Ten of Swords di sini. Jadi cukup banyak penderitaan atau orang-orang atau situasi atau apapun itu bentuknya yang istilahnya tuh kayak nusuk kamu dari belakang atau mengkhianati kamu atau betul-betul membuat kamu kecewa dan kamu ingin pergi meninggalkan itu semua. Kamu mau berdamai dengan apapun itu situasinya yang lalu dan kamu ingin memulai sesuatu yang baru. Kamu pergi dari itu semua untuk melihat suatu awal atau lembaran yang baru lah, istilahnya kanvas putih yang baru. Dan saya ngelihatnya di bulan ini, terlepas walaupun memang masih ada rasa dimana kadang kamu agak kepikiran sedikit-sedikit, tapi saya ngelihatnya kamu bakal benar-benar jadi lebih
nggak terlalu emosional sebelum-sebelumnya, tapi di bulan ini kamu bisa lebih menjadi menggunakan logical. Kamu kayak lebih, misalnya ada orang ngomong ke kamu atau kamu dihadapkan dengan suatu situasi, kamu kayak lebih yang datanya apa, faktanya apa. Jadi kamu tuh kayak yang lebih nggak terlalu empati lagi karena kamu udah dikecewain berat. Ini saya ngeliatnya. Jadi kamu lebih milih kayak lebih menggunakan intelektual kamu, logika kamu gitu loh. Dan bahkan beberapa orang akan bilang, kamu kok kayak beda ya. Dan I think it's a good thing though. Menurutku itu hal yang baik karena kamu udah memutuskan untuk ada waktunya di saat untuk emosional, ada di waktunya untuk betul-betul mengutamakan semuanya tuh logical. Dan hanya karena kamu logical, it doesn't mean, bukan berarti kamu gak main emosi kamu. Karena beberapa kali saya sadar ketika kita menggunakan logika kita tuh sebenarnya juga menyelaraskan antara hati, feeling, dan logika kita gitu loh. Kamu juga, saya ngelihatnya, walaupun ada beberapa kadang khawatir atau nggak bisa tidur, tapi semuanya saya ngelihatnya bisa lebih mulus lah di bulan ini terutama. Saya juga mau bilang kalau misalnya kamu ada susah kurang tidur atau akhir-akhirnya ada gangguan tidur, kamu coba deh boleh lebih mematikan dulu sebentar, di off, modenya off, untuk pikiran-pikiran yang kayaknya kadang apabila kamu berpikir terlalu jauh akan sesuatu, apapun itu situasi kamu, mungkin di bulan ini kamu bisa lebih kayak lebih berstruktur aja. Kalau misalnya saat istirahat, kamu istirahat. Di saat kamu memang harus berpikir keras, ya silahkan, monggo gitu loh. Jadi kamu tahu waktu kapan harus betul-betul bekerja logikanya gitu, dan di saat dimana kamu harus offin dulu semua kekhawatiran itu. Saya juga ngelihatnya kamu akan bertemu, ini saya tahu gak bahas tentang cinta, cuma saya ngelihatnya akan ada seseorang yang kamu tunggu-tunggu, by the way. Saya nggak tahu ini siapa karena masing-masing kalian beda. Jadi seseorang ini bisa jadi salah satu keluarga kamu atau teman kamu atau orang baru bahkan, yang kamu akhirnya bisa bilang ini sosok orang yang kamu tunggu-tunggu itu. Tapi ini saya ngeliatnya betul sih, dan saya ngeliatnya gitu, orang ini betul-betul bisa membuat kamu bilang ini yang saya tunggu, ini yang saya cari, karena dia betul-betul memberikan apa yang kamu butuhkan atau apa yang kamu cari selama ini. Dan di sini kalian berdua atau mungkin dia yang akan mensupport kamu, mendukung kamu, baik kamu sadari atau enggak. Dia akan berjalan di samping kamu, dia akan buat kamu lebih fokus dengan karir kamu, untuk mengurangi kekecewaan kamu atau kekhawatiran kamu. Jadi saya ngeliatnya akan ada orang yang membantu kamu, terutama dalam hal karir atau keuangan di sini. Nanti untuk percintaannya saya akan bahas lebih lanjut di reading selanjutnya. Cuma untuk saat ini saya ngeliatnya ini sosok orang yang kamu tunggu-tunggu. Baik kamu udah kenal dia ataupun enggak, tapi dia itu orang yang kamu cari kualitasnya selama ini, oke? Kita juga ada a time to give rather than take. Ini kartu ini saya ngelihatnya ada di sini sama a win-win outcome is forecast. Jadi saya ngelihatnya di bulan ini kamu akan lebih memilih untuk memberikan semua, bukan memberikan semua sih, lebih tepatnya mencurahkan, mengekspresikan, mengungkapkan ide-ide kamu, dan lebih mau taking action, be proactive untuk untuk bisnis kamu, keuangan kamu, atau bahkan pendidikan kamu. Jadi yang selama ini kamu kayak menahan diri, di bulan ini kamu udah bilang ini lembaran baru buat aku, ini petualangan baru buat aku, new adventure, sudah saatnya aku berani mengekspresikan diri. Dan ini si orang ini, siapapun, si Eneng, si AA, ini dia akan kayak lebih
mendorong kamu. Jadi kalian berdua itu akan saling membantu, makanya kita ada a win-win outcome. Dan saya ingin meyakinkan kamu kalau apapun kekhawatiran kamu itu bisa kamu lewati, karena semuanya sebenarnya ada di pikiran kita, dan khawatir itu wajar. Khawatir itu sangat-sangat wajar, jadi jangan menyalahkan diri kamu ketika kamu mengalami ini semua ya, kayak khawatir, rasa sedih dan semuanya. Terus kita ada interesting, break the chain, sama take a break. Jadi break the chain ini kita ada tulisannya rewriting the future, healing, oke? Terus sama take a break. Nah ini saya ngelihatnya keluar karena saya ngelihatnya kamu bakal benar-benar fokus, terutama karena kehadiran orang ini dan karena keyakinan diri kamu untuk bergerak maju. Jadi kamu bakal constantly working kayak, atau constantly on the move lah istilahnya. Kamu bakal bergerak terus untuk mengejar apapun yang kamu kejar itu. Jadi makanya kita ada take a break dulu sebentar. Mungkin bisa ketika kamu udah ngerasa overload, kamu udah ngerasa agak burn out atau overwhelming, mungkin udah saatnya untuk take a break dulu sama orang ini atau just by yourself gitu loh. Oke? Dan masuk akal sih semuanya, saya ngeliatnya di sini. Terus kita ada all that glitters sama round and round. Jadi saya nggak tahu gimana caranya, tapi semuanya kayak berconnecting semua kartunya di sini. All that glitters, makanya tadi saya bilang kita ada Queen of Pentacles. Kamu akan fokus banget dengan karir kamu, keuangan kamu. Cuman mohon diingat kita ada round and round di sini. Jadi jangan sampai kamu terjebak di siklus yang sama. Misalnya kamu mengejar sesuatu, tapi tolong jangan terjebak tuh dalam arti yakinkan diri kamu ngejar ini karena hal yang kamu mau, bukan hanya karena kepuasan aja, tapi kamu tahu apa tujuannya, apa maknanya. Dan jangan lupa akan hal lain mungkin yang lebih penting atau apapun itu. Jadi lebih diseimbangkan aja. Soalnya kalau kamu kayak bener-bener kejar apapun itu, takutnya nanti siklusnya ya kamu di stuck di limbo itu. Jadi kayak lingkaran siklusnya yang sama itu terus. Saya takutnya nanti malah kamu terjebak di dalam situasi itu karena kamu tidak bisa menyeimbangkan semuanya dan berujung akan burn out atau kamunya nanti stres sendiri atau mungkin lupa waktu istilahnya gitu ya. Jadi kejar impianmu, kejar goalmu apapun itu bentuknya, tapi tolong jangan lupakan aspek kehidupanmu yang lain. Itu kuncinya. Terus juga kita ngomongin zodiaknya dulu. Ini kita banyak banget. Kita ada water sign, Queen of Cups ya. Terus kita ada air sign, so Gemini, Libra, Aquarius. Terus pas banget kita keluar Aquarius sama Scorpio. Terus kita ada Queen of Pentacles, jadi earth sign, Libra, earth sign, Taurus, Capricorn, Virgo. Tolong dilihat overall energinya, Sun, Moon, Rising, Venus. Terus ini saya harap ini mantra kamu untuk mantra untuk bulan ini. So I love money, money loves me, and that's it guys. Mohon dicerna dulu omongan saya dan saya harap kalian mengerti makna kenapa saya bilang begini, kenapa saya bilang begitu. Okay? I'll see you guys soon. Bye bye. High five. Okay, grup kedua, hi there. Saya akan bacain kartunya dulu mungkin ya. Kita ada King of Wands, The Magician, Eight of Wands, Five of Swords, Two of Swords, Two of Wands, Three of Wands, Ace of Wands. Banyak banget Wands energy di sini. Jadi saya ngelihatnya, I think kalian di bulan Juli ini you guys are on fire. Kayak bener-bener passionate banget untuk mengejar apapun yang kalian inginkan gitu ya. Saya ngelihatnya di sini ya, kalian tuh dulu ada sempet keraguan gitu
saya nggak tahu keraguannya apa, tapi di bulan ini kalian akan betul-betul mengejar sesuatu. Dan saya juga ingin bilang kalau misalnya kalian sedang menunggu sesuatu, misalnya kabar atau menunggu hasil atau apapun itu bentuknya, saya ngelihatnya di bulan ini akan mendapatkan jawaban, ya. Dan saya juga ngelihat kamu bakal bener-bener kayak glow up. Glow up itu dalam arti kamu akan lebih menyayangi dirimu sendiri, kamu lebih taking care of yourself. Kamu yang biasanya mungkin kalau bangun pagi itu agak lesu, agak nggak semangat, tapi di bulan ini kamu bilang dengan diri kamu sendiri, aku nggak mau kayak gini lagi, aku harus berubah. Dan saya ngelihatnya kamu mau berubah karena kamu ngerasa kehidupanmu tuh agak stagnan sebelum-sebelumnya. Jadi di bulan Juli ini kamu akan berusaha untuk merubah itu. Mulai dari mungkin penampilan fisik atau gimana, kamu akan berubah untuk lifestyle-nya. Mungkin bagi kalian yang biasanya makan Indomie atau makan yang instan gitu ya, atau yang kemasan, sekarang kamu udah kayak pengen coba deh masak atau cobain deh resep baru. Mungkin yang biasanya lebih memilih ayam goreng, sekarang diubah deh jadi ayam bakar, istilahnya begitu. Terus juga saya ngelihatnya ini, mohon hati-hati dimanapun kalian, maksudnya dimanapun lingkungan kalian lebih tepatnya, saya ingin kalian hati-hati karena saya ngelihatnya mungkin ya, kemungkinan akan ada orang yang sengaja mau mencari masalah dengan kalian, atau lebih tepatnya dia ini kayak lebih ke agak, karena saking karismatiknya, istilahnya saking berkarismanya orang ini, dia nih pandai untuk mengambil hati orang. Jadi saya takutnya karena kamu glow up, dia nggak suka, soalnya dia pengennya dia sendiri yang glow up, dia nggak mau orang lain tuh lebih dari dia. Jadi dimanapun lingkungan kalian, oke, just take what resonate with you. Saya ngeliatnya dia akan mencari masalah, I hope not, cuman kemungkinannya kalau ini terjadi, saya ngeliat sih dia akan mencoba untuk mencari masalah dengan kamu, apapun itu ya, mungkin hal kecil atau hal besar. Cuman saya ingin kamu untuk bersabar. Ketika saya bilang bersabar ini dalam arti nggak perlu terlalu gubris, istilahnya nggak perlu terlalu gubris dengan dia, nggak perlu terlalu mendengarkan omongan dia, atau intinya berusaha untuk tenang aja. Karena saya ngelihatnya orang ini pandai dan dia sering menjadi musuh dalam selimut bagi banyak orang. Jadi nggak hanya buat kamu tapi bagi orang lain juga. Pokoknya intinya hati-hati saja di bulan Juli ini, kemungkinan bisa terjadi cekcok atau agak debat gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak bisa berusaha menenangkan diri, saya lihatnya bisa ribut cukup besar ini. Jadi usahakan apapun yang terjadi, semoga ini nggak terjadi sih orang ini, atau apapun situasinya, semoga kamu bisa tetap ngontrol diri kamu, tetap tenang aja, semuanya pasti bisa terlewati. Terus juga saya ngelihatnya mungkin beberapa kali sebelumnya kamu agak bimbang akan keputusan kamu. Mungkin kamu ditawarkan beberapa pekerjaan mungkin, atau beberapa pilihan, mungkin dari pendidikan, keluarga, atau apapun situasinya. Mungkin ada yang membuat kamu bimbang, dan juga kamu ngerasa kamu memikirkan masa depan. Kamu tahu masa depan kamu tuh apa yang kamu inginkan betul. Tapi ada di satu sisi dimana kamu tuh kayak bingung antara pro dan konnya untuk sesuatu itu. Jadi misalnya ketika ada orang yang menawarkan kamu sesuatu, itu hal yang kamu sukai, tapi kamu akan memikirkan apakah ini bisa untuk membuat saya kantong, misalnya keuangan cukup, atau bisa menyimpan untuk masa depan. Terus juga apakah ini bisa membuat saya betul-betul fulfill gitu loh hidupnya itu. Cuman di bulan ini saya ngeliatnya akan lebih banyak pilihan yang harus kamu lewati. Cuman pesan saya satu hal,
apapun itu pilihan kamu, ketika kamu udah memutuskan sesuatu, jangan terlalu dipikirin buruknya dulu. Karena jujur setiap situasi, setiap pilihan pasti akan selalu ada yang buruk. Pasti selalu ada resikonya. Pasti ya, itu namanya kan kehidupan toh. Cuma ketika ada sesuatu datang kepada kamu, pilihan itu ya, dicoba lihat dulu kalau emang ini yang kamu mau, dan itu tuh kayak berdasarkan dari prinsip hidup kamu sesuai gitu ya, maka ambillah, cobalah, lakukanlah dulu. Untuk soal masa depan itu penting, tapi mohon diingat kalau masa depan kan bisa berubah. Jadi cukup kamu lakuin terbaik dengan situasi ini atau sesuatu ini atau seseorang itu. Cukup lakukan yang terbaik, jadi diri kamu yang terbaik, dan selebihnya biarkan ini mengalir seperti proses saja. Karena saya ngeliatnya ketika kamu udah berani memutuskan sesuatu, itu saya ngeliatnya kamu gak akan berhenti, by the way. Apapun itu pilihan kamu yang paling tahu ya keputusan kamu sendiri. Tapi ketika kamu udah berani memutuskan sesuatu itu, kamu gak akan berhenti. Saya ngeliatnya kamu akan bener-bener ngerasa hidup. Karena kita banyak banget wants di sini, energinya fire. Kamu bener-bener ngerasa hidup dalam arti mungkin yang saya bilang selama ini kamu stagnan, kayak boring, monoton. Tapi di bulan Juli ini kamu bener-bener bisa kayak akhirnya ini yang saya mau selama ini gitu loh. Jadi makanya saya bilang langkahkan kakimu dulu, selebihnya biarkan ini berjalan. Karena saya ngeliatnya kamu gak akan menyesal untuk memilih sesuatu ini. Oke, apapun itu bentuknya. Dan saya juga mohon tolong untuk kesehatannya, ketika kamu udah merubah pola hidupmu atau apapun itulah, kamu taking care of yourself, kamu rawat diri kamu sendiri, saya harap kamu bisa mempertahankan itu. Jangan mudah tergoda begitu saja. Sekali-sekali oke, cuman kalau sayang aja sih kalau saya ngeliatnya ketika kamu udah berubah tapi nanti kayak memilih jalan yang lama lagi gitu loh. Sayang aja. Jadi tantang diri kamu lah istilahnya, kasih tantangan ke diri kamu. Tapi saya yakin kamu bisa kok, kamu mampu, dan saya sangat yakin akan hal itu. Oke, kita ada transformation, so deep healing, sama you are not alone. Intinya gini, ketika kita ngeliat transformation, deep healing, makanya saya ngeliat kamu akan mau merubah cara hidup kamu, pola hidup kamu yang lama. Mungkin dari cara pikir, dari cara lifestyle kamu mau merubah itu, mengubah menjadi yang lebih baik. Mungkin menjadi sesuatu yang selama ini kamu inginkan. Terus juga jangan merasa kamu sendiri, karena ini kita ada you are not alone. Itu leluhur yang di atas semuanya, itu ada di samping kamu. Dan saya ngeliatnya kalau kamu betul-betul membuka diri kamu, kayak membuka tangan kamu gitu ya, saya ngeliatnya lebih banyak berkat yang akan kamu terima, apapun itu bentuknya. Oke? Kita ada be bold and make the first move, sama a new romantic cycle begins. Saya nggak tahu kok dari tadi kayak ngomongin cinta-cinta ini, padahal saya belum bahas tentang cinta. Cuman ya udahlah, keluar cinta ya saya bahas cinta sedikit. Saya ngeliatnya gini nih, ketika ini udah be bold and make the first move, ini makanya saya bilang kamu bakal bener-bener on fire, karena kamu udah nggak sabar sebenarnya. Mungkin selama ini kamu nahan diri, sekarang kamu bener-bener kayak mau merubah diri kamu. Dan apapun yang kamu kejar, saya ngelihatnya ini bakal kayak reciprocate itu Indonya nyambung balik ke kamu. Jadi apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu dapat. Dan ketika kita ada a new romantic cycle begin, ini dalam arti kemungkinan kamu bakal ketemu orang, atau mungkin emang udah kenal tapi lebih next level, lebih deket hubungannya, atau mungkin dengan keluarga, dengan teman yang biasanya akhir-akhir ini agak dingin, di bulan ini lebih anget, lebih harmonis
hubungannya gitu ya. Terus juga kalau misalnya kamu ketemu orang baru atau yang biasanya kamu kayak belum kenal terlalu deket, di bulan ini juga bisa kayak, oh orangnya ternyata begini toh gitu loh. Jadi intinya keep an open mind aja dulu, be bold and make the first move. Kenalin orang itu, dekatkan diri kamu dengan mereka itu ya. Terus kita ada serendipity sama why. Ini saya ngeliatnya make sense sih. Ketika kita ada dua kartu ini yang membuat saya bilang make sense dalam arti ketika kamu udah berani make the first move, kamu sadar, kayak ada kesadaran serendipity. Ya kamu sadar, oh selama ini orang ini atau situasi ini atau sesuatu itu tuh, oh ternyata kayak gini toh. Mungkin sebelumnya kamu salah mengejudge atau salah berpikir, pandangannya beda lah istilahnya. Saya nggak bilang salah sih, mungkin lebih tepatnya pandangannya beda. Jadi di bulan Juli ini kayak lebih kebuka aja semuanya. Oh ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu. Dan itu yang membuat kamu ingin mencari tahu lebih tentang sesuatu itu atau situasi itu. Dan mungkin ini yang akan menyangkut ke a new romantic cycle begin. Ini akan membuat kamu lebih ingin, karena rasa keingintahuan kamu, ini akan membuat kamu lebih mendekatkan diri kepada situasi, sesuatu, atau seseorang itu. Jadi make sense ya, semuanya kayak berkoneksi semua nih saya ngeliatnya gitu. Terus kita ada, ini saya bilang tentang zodiak, kita banyak banget fire sign. Jadi Aries, Leo, Sagittarius. Terus kita juga ada water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, sama Libra. Jadi Libra, air sign ini, Gemini, sama Aquarius. Tolong sekali lagi guys dilihat overall energinya, Sun, Moon, Rising, Venus. Terus mantra untuk kalian, semoga ini bisa terjadi ya. Kejutan sudah menanti kamu, buka mata dan raih tanganmu untuk mengambilnya. So, saya benar-benar berharap semua a good things happen to you, karena ada kejutan untuk kamu, apapun itu bentuk kejutannya. Cukup kamu buka mata dan ambil itu, raih itu, karena kamu berhak mendapatkan itu, oke? Yuk kita ada serendipity juga. Jadi mungkin akhirnya semuanya kelihatan lebih jelas gitu. Oke, I'll see you guys. Bye-bye. High five. Oke, grup 3 nih saya langsung bacain aja ya. Ini kita ada 4 of Pentacles, 7 of Cups, 2 of Pentacles, 6 of Swords, Ace of Swords, the Sun, Knight of Cups, 5 of Pentacles. Ini saya jujur, waktu saya shuffle kartunya, saya cengar-cengir terus dan energi kalian itu kerasa banget sampai ke sini. Jadi saya ngeliatnya kalian bakal bener-bener, Juli ini bakal bener-bener glowing. Kalian bakal bener-bener kayak jadi apa ya, jadi spotlight dimanapun kalian berada. Mungkin sebelumnya kalian ini apa ya, saya ngerasanya kalian, berapa dari kalian mungkin, atau kadang kalian ngerasa kayak misalnya kalian mengungkapkan sesuatu atau ngomong akan sesuatu itu biasanya nggak didengar, atau mungkin kalian udah berusaha untuk apa ya, kayak memberikan yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik, mungkin dalam pekerjaan, dalam pendidikan kalian, atau dalam karir, keluarga, apapun itu situasinya, kalian udah berusaha memberikan yang terbaik, tapi beberapa waktu yang lalu tuh kalian kayak sering cuman dianggap remeh, atau maaf kayak dianggap angin lalu. Cuman kalian ngerasa kalau sudah saatnya untuk berubah, sudah saatnya untuk bilang sudah cukup lah untuk semua itu. Karena saya ngeliatnya gini, di satu sisi kalian tuh udah lelah digituin oleh orang-orang sekitar, tapi di satu sisi kalian tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang mohon maaf kesannya kayak menganggap remeh kalian atau melihat kalian itu sebelah mata lah istilahnya. Cuman kalian merasa itu sudah cukup semua. Makanya if I may say, you take no BS anymore, you take no bull crap anymore. Kamu udah gak mau lagi berurusan dengan orang-orang yang
menganggap remeh kamu, menginjak kehormatan kamu, istilahnya kayak bilang you know what, that's it, udah cukup gitu loh. Saya ngeliatnya akan banyak banget improvement di bulan Juli ini. Kamu sadari atau enggak, ini yang saya ngeliatnya, kamu bakal lebih berani, kamu bakal betul-betul diperlihatkan gitu ya. Saya ngeliatnya diperlihatkan, mungkin ada diberikan petunjuk atau situasi yang awalnya kamu kira seseorang itu atau situasi itu begini, ternyata nanti akan diperjelas semuanya, akan diperlihatkan semuanya. Dan kamu juga yang biasanya ketika kamu berbicara, ketika kamu melakukan sesuatu yang seperti saya tadi bilang itu dianggap remeh, tapi di bulan Juli ini kamu akan benar-benar dilihat orang, kamu akan benar-benar istilahnya membuat kagum orang-orang lain, karena orang-orang lain tuh nggak nyangka, oh ternyata kamu tuh kayak gini ya. Ternyata karena mungkin selama ini ada beberapa dari kalian yang lebih merasa diam aja deh, lebih baik diam aja biar aman, biar damai-damai. Tapi di bulan ini kamu bener-bener mau mengekspresikan, mengungkapkan diri kamu, menjadi diri kamu lah istilahnya, gak perlu nahan diri lagi. Dan you take no BS by the way. Jadi siapapun itu, kapanpun itu, situasi apapun, kalau mereka gak gimanain kamu, mereka gak istilahnya gak baik dengan kamu bilang you know what, bye gitu loh, kayak langsung you know bye. Terus juga saya ngerasa kamu juga lebih gak hanya berani mengekspresikan diri dan diperlihatkan dengan berbagai macam kebenaran yang ada. Ketika saya bilang kebenaran ini mungkin lebih ke kenyataan sih. Mungkin ada beberapa yang saya bilang mungkin awalnya kamu melihatnya begini, ternyata gak seperti itu. Jadi terlepas itu semua, saya juga melihatnya kamu akan lebih berani untuk mendekatkan diri dengan sesuatu yang bersifat agak emosional di sini. Ketika saya bilang bersifat emosional, ini mungkin lebih ke arah berhubungan dengan orang lain. Mungkin awalnya yang kamu ngerasa apa ya, kayak lebih baik menjaga keharmonisan, atau lebih baik ketika, atau mungkin gini, contohnya ketika kamu sudah ada naksir seseorang nih, ada gebetan ya contohnya ya, saya nggak tahu bahasanya. Jadi ketika kamu ada deket sama seseorang atau keluarga atau teman siapapun itu, awalnya kamu kayak malu-malu, nggak gitu berani mengekspresikan diri kamu karena kamu takut ditolak, karena kamu takut ditinggalkan, atau karena kamu takut dikecewakan. Tapi di bulan ini kamu, like I told you, kamu bakal lebih berani, kamu bakal bilang kayak berani mendekatkan diri, menjadi proaktif, menjadi lebih kayak lebih bold gitu loh, kayak lebih berani ngomong, hey mau nggak makan bareng, hey mau nggak kesini, hey mau nggak kesana. Atau mungkin yang biasanya kamu ngerasa lebih baik agak menjaga jarak dengan orang lain, sekarang kamu lebih kayak mau mendekatkan diri kepada orang lain. Dan ini saya tahu sebabnya, kadang banyak dari kita, termasuk saya sendiri, beberapa dari kita gitu ya, lebih tepatnya kayak lebih baik menjaga jarak, karena jaga jarak itu lebih aman, biar kita nggak disakiti, itu ya, kayak play safe lah. Cuma ada di satu sisi dimana kita harus berani mencoba untuk mendekatkan diri, supaya kita tahu kalau itu tuh sebenarnya nggak seburuk yang kita kira. Nah makanya di bulan Juli ini saya ngeliatnya kamu nggak hanya menjadi spotlight dan bener-bener proaktif, dan jujur energinya itu bener-bener tinggi banget di kamu di bulan Juli ini, saya ngeliatnya gitu. Tapi akan banyak hal terjadi di bulan Juli ini yang membuat kamu kayak wow, saya nggak nyangka loh saya bisa ngelakuin ini, saya nggak nyangka loh orang bisa sampai sebaik ini sama saya. Karena saya ngeliatnya kamu nggak hanya caught people attention, tapi banyak orang yang bakal baik banget, ramah banget sama kamu, dan bahkan mau melakukan sesuatu yang kamu minta dari mereka gitu ya ngomongnya ya. Terus kita ada look at the bigger picture sama prosperity lies ahead. Jadi karena saya ngeliatnya kamu udah ngeliat situasi mungkin yang sebelumnya kamu
yang saya tadi bilang dianggap sebelah mata dan lain sebagainya, kamu udah ngelihat, oh ternyata aku dilihat kayak gini di masa lalu saya, itu karena begini. Karena saya, mungkin beberapa dari kalian lebih memilih untuk menjaga jarak supaya play safe, ambil aman aja. Dan sekarang kamu ngerti, ketika kamu memberanikan diri gitu, ternyata banyak banget berkat yang bisa kamu dapat. Ternyata kamu bisa gak hanya mendapatkan hubungan, koneksi yang kamu inginkan, tapi juga kamu merasa kamu diterima di sekeliling kamu. Dan ini juga kita ada prosperity lies ahead, jadi kemungkinan besar ini akan membawa rezeki kamu supaya lebih lancar. Karena satu hal, kamu berani untuk membuka diri kamu untuk melangkah maju, mendapatkan apa yang kamu mau. Karena selama ini kamu udah menahan diri kamu terus, gak boleh inilah, gak boleh itulah, nanti takutnya begini. Sekarang you know what, that's it, that's enough. Sudah saatnya kamu melangkah. Dan lihat, kita ada prosperity ya, jadi siap-siap ya guys. Dan saya harapnya kamu gak mundur lagi, maju aja, jangan ngelihat yang lalu lagi, karena kalian berhak untuk mendapatkan yang terbaik, apapun itu bentuknya, apapun itu situasinya. Terus kita ada pas banget, kita ada share your voice, jadi katanya keluar dari goamu katanya gitu, dan ekspresikan semuanya, apapun itu. Terus kita ada bantuan dari alam lain ini mungkin ya, alam kan banyak ya, jadi take what resonate with you. Jadi intinya kayak kamu akan dibantu kok oleh yang di atas, leluhur, semuanya. Kalau kamu berani diri, itu saya yakin mereka akan membantu kamu. Ketika saya bilang memberanikan diri, itu nggak hanya cuman ngomong loh ya, tapi benar-benar bertindak. Dan saya yakin kamu bisa. Dan saya juga ngelihatnya ketika kamu merasa kesehatan kamu agak menurun, simpelnya cukup kamu senyum aja, kamu enjoy aja, bilang kayak santai aja deh, ini juga nanti hilang sendiri gitu loh. Istirahat yang cukup dan dengan pikiran yang lebih positif dan hopeful, dalam arti ada harapan di mana semua akan lebih baik. Ketika pikiran kamu berpikir seperti itu, maka itu akan terjadi dan kesehatan kamu akan naik lebih sehat drastis ketika kamu sakit. Dan mood kamu, emosi kamu pun juga akan seperti itu ketika kamu cuma berpikir semua akan lebih baik kok. Jadi semuanya tergantung dari mindset kita. Mungkin yang sebelumnya kamu lebih agak timid ya gitu ya, kayak agak malu-malu atau memilih untuk diam, tapi ketika kamu melangkah, dunia berubah. Ini makanya dibilang ketika kita merubah diri kita sendiri, maka dunia akan berubah sekitar kita. Terus kita ada mending and flexible. Nah di saat ini saya bilang mending ini dalam arti yang saya bilang mendekatkan diri kepada orang lain. Jadi kamu akan merajut hubungan yang lebih baik dengan orang-orang sekitar. Terus juga be flexible dalam arti sekarang kamu bilang, kan tadi saya ada bilang, you take no BS anymore. You take no BS dari siapapun dan situasi apapun. Jadi ketika kamu udah mendekatkan diri dan orang itu masih kayak memperlakukan kamu seenaknya dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, then you be like, you know what, bye, like I told you, bye. So kamu bakal fleksibel banget, kamu gak gitu peduli, kamu kayak bilang masa bodoh lah, yang penting kamu udah berusaha. Jadi intinya saya ngeliatnya kamu bakal lebih cuek dan bakal sangat-sangat berani dalam bertindak untuk saat ini, karena kamu udah lelah digituin orang. Ini saatnya bersinar ya guys, dan saya gak bohong ketika saya bilang energi kamu bener-bener kuat itu. Oke. Kita ada interesting banget, kita ada fire sign sama Leo. Jadi kemungkinan nanti energi kamu, atau mungkin emang kamu itu ya zodiaknya Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, dan fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Kamu bakal bener-bener kayak Leo sih. Leo kan biasanya bener-bener karismatik ya, bener-bener kayak apa ya, kayak kehadirannya tuh bener-bener
membuat orang tuh kayak wow, ini Leo sih pasti gitu loh intinya. Kita juga ada Seven of Cup, berarti ada air sign, ada earth sign, dan ada water sign. Jadi take what resonate with you. Tapi yang paling kuat di sini kayaknya Leo untuk saat ini. Dan ini mantra untuk kalian aja sih di bulan ini. Pesona kalian, diri kalian itu benar-benar membuat orang terpesona dan berpaling. So, keep it up. Okay? Keep it up. Just do the great job. Okay? You're doing great. Okay? I'll see you guys. I hope it's helpful. Okay? Bye-bye. High five. Grup 4. Hai. Hello there. Saya akan baca yang kartunya dulu di sini. Kita ada Seven of Pentacles, Ten of Cups, Two of Cups, Three of Pentacles, Ace of Pentacles, The Priestess, The Devil, The Page of Wands. Jadi saya langsung aja kasih lihat apa yang ada di sini, oke? Saya ngerasa kalian udah berusaha, kalian udah berjuang, kalian udah melakukan apapun yang harus kalian lakukan. Dan saya ngelihatnya hasil kerja keras kalian selama ini, sampai detik ini, sampai kalian mengklik video ini, semuanya akan terbayar. Jadi jangan pernah takut. Bagi kalian yang memang mungkin mengidam-idamkan atau mengharapkan sesuatu, tapi kalian merasa kok kayaknya agak frustasi ya. Dalam arti frustasi karena harus menunggu dan hasilnya belum dapat, tapi tolong jangan takut, karena saya ngelihatnya di bulan ini kalian bisa mendapatkan itu, asalkan kalian mau membuka tangan kalian, berserah untuk menerima. Ketika saya bilang berserah itu dalam arti kalian tuh membuka tangan aja. Karena ketika kalian memegang erat kayak obsesi untuk suatu hasil gitu ya, kayak misalnya kalian ingin mendapatkan suatu gaji, misalnya gajinya harus misalnya ya sebulan 5 juta. Kalian tuh menjadikan 5 juta itu target kalian, dan kalian tuh terobses dengan 5 juta itu. Sekarang pertanyaannya, ketika kalian udah berusaha, kalian memegang erat ide itu dengan mendapatkan 5 juta. Tapi ketika kamu udah berjuang, kamu melepaskan, let go, berserah, dan di saat itulah ketika kamu membuka tangan, kamu akan menerima. Tapi ketika kamu betul-betul kayak obses, kayak frustasi, terus-terusan memikirkan 5 juta itu, tanpa kamu let go, berserah, detach, kamu gak akan nerima itu. Jadi pesan saya, apapun yang kamu alami sekarang ini, berusahalah, dan saya lihat kamu udah berusaha. Sekarang saatnya untuk let go, biarin aja, berserah sama yang di atas, supaya kamu bisa nerima. Dan ketika kamu terima itu, hadiah itu, kamu bakal bener-bener ngerasa, ih gila, hidup nih indah banget ya. Kamu ngerasa emotional kamu, emosi kamu, physical, semuanya terpenuhi sudah, kayak semuanya terkecukupi. Oke. Dan bagi kalian yang ngerasa mungkin ada pertemanan atau mungkin berhubungan dengan hubungan, koneksi dengan orang lain, ini saya ngelihatnya akan ada orang ini kok cinta-cinta terus. Mungkin gak harus cinta, mungkin lebih ke mungkin keluarga, mungkin teman dekat, mungkin emang beneran romantis. Tapi seseorang ini atau mungkin hubungan ini akan membantu kalian untuk bisa lebih membuka diri, menyadarkan kalian kalau ternyata ya ada orang baik juga di luar sana yang siap membantu kalian, yang siap membantu, mendorong, dan ingin kalian maju. Saya lihatnya akan ada kolaborasi di sini, mungkin dengan keluarga kamu, teman dekat, atau pasangan, atau kenalan baru di sana. Jadi take what resonate with you. Tapi siapapun itu, apapun itu situasi kalian, ini hubungan yang kalian alami ini di bulan Juli terutama ya, itu akan betul-betul membuat kalian tuh kayak benar-benar fulfill, kayak kerjasamanya, kolaborasinya kok kayaknya saling ngerti gitu loh. Dan saya ngeliatnya tanpa kamu ngomong banyak dengan seseorang ini udah tahu. Atau misalnya keluarga kamu deh, anggota keluarga kamu ini atau teman kamu udah tahu apa yang kamu ngomong, apa
tujuan kamu, goal kamu tuh dia tuh udah tahu. Jadi tanpa kamu harus menjabarkan segala macam ide kamu, mereka tuh udah tahu apa yang kamu mau. Dan visi dan misi kalian tuh sama. Kalian tuh sama-sama mau sukses atau mau menyelesaikan suatu proyek tugas bagi yang mahasiswa atau masih sekolah di sini. Jadi di sini saya ngeliatnya benar-benar asik sih hubungan kerjasamanya, oke? Terus selanjutnya saya ngeliatnya gini, ketika kamu udah nerima nih hasil kerja keras kamu, apapun itu bentuknya, tapi saya ngeliatnya sih lebih ke materi sih ya. Jadi mungkin materi iya, hubungan iya, jadi hampir sepenuhnya nih. Cuman saya mohon jangan terlalu terobsesi. Terobsesi ini dalam arti kalau kamu tuh harus bener-bener kayak memegang erat materi itu atau memegang erat hubungan orang itu. Jadi kesannya ketika kamu udah berhubungan dengan orang itu, kamu tuh takut orang itu akan diambil oleh orang lain, atau kamu takut materi itu akan diambil, diminta oleh orang lain. Jadi mohon hati-hati dengan pemikiranmu di bulan Juli ini, karena saya yakin kamu akan mendapatkan banyak hal di sini. Asalkan pertama yang tadi saya bilang, kamu membuka tangan kamu, dan yang kedua jangan sampai kamu betul-betul kayak terobsesi untuk memegang erat semua yang kamu dapatin itu. Silakan berbagi karena saya ngelihatnya ketika kamu berbagi ini akan membuat kamu ngerasa kayak lebih, oh ternyata gue hebat juga ya gitu-gitu, atau gimana gitu loh. Berbagi apapun itu bentuk, maksudnya bentuk yang kamu bagi gitu ya, mungkin uang atau mungkin kenalan dengan orang tadi, misalnya kenalin nih adik gue, atau misalnya kenalin nih teman baruku, atau siapapun lah intinya. Dan ketika kamu mengenalkan, berbagi gitu, ini akan membuat kamu malah lebih seneng, saya ngelihatnya, lebih ngerasa happy aja dari dalam diri kamu. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada kalian, kalau misalnya ada mimpi-mimpi atau tanda-tanda, atau misalnya ada perasaan kayak deja vu atau sinkronisasi atau apapun tanda-tandanya gitu ya dari yang kalian dapat gitu, mohon dicerna baik-baik, dalam arti karena saya ngeliatnya intuisi kalian bakal lebih kuat lagi di bulan Juli ini. Jadi ketika kalian lebih aware dengan sekitar kalian dan kalian mendapatkan wangsit, istilahnya wangsit ya, tanda-tanda gitu, mohon dipelajari, mohon dicari tahu, karena saya ngeliatnya setiap yang kamu dapat, hal kecil aja di bulan Juli ini, saya ngeliatnya ini akan membantu kamu, istilahnya menjadi batu loncatan kamu untuk bisa lebih baik lagi untuk di bulan-bulan berikutnya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi guys, cuman saya mau mengingatkan kamu aja, ketika kamu mendapatkan tanda-tanda itu, mohon jangan dihindari. Dan anehnya, saya ngeliatnya ketika kamu berusaha untuk kebetulan aja, waktu kamu bilang kebetulan aja, malah nanti tambah aneh loh dapetnya. Misalnya hari ini dapetnya ini, besok dapetnya yang lain, sampai nanti takutnya nanti kamu bener-bener kayak dihadapin dengan kenyataan kalau ini emang harus kamu lakukan dan ini nggak bisa kamu lewati aja gitu loh. Jadi apapun tandanya, mohon dilihat baik-baik, dipelajari, dicari tahu kenapa kayak gitu. Toh ini juga untuk kebaikan kamu, oke? Kita ada divine plan sama divine negative, jadi pas banget, gila merinding saya, pas banget dengan apa yang saya ngomong. Jadi saya ngeliatnya ini semua sudah diatur by the way. Jadi apa yang kamu alami sebelumnya dan apa yang akan kamu alami di bulan Juli ini, termasuk ketika saya bilang ketika kamu mendapatkan tanda-tanda, itu semua udah diatur, udah dikasih, malah ditunjukin nih, hari ini dapat ini, besok mimpi ini, ketemu orang ini, gitu-gitu. Jadi mohon diterima, dicerna, dipelajari, karena semuanya pasti ada artinya dan untuk kebaikan kalian. Kita juga ada kartu tambahan, luck is on your side, sama nothing will come off this situation. Saya taruh sini ya. Saya ngeliatnya yang keberuntungan itu, makanya saya bilang kita banyak banget kartu yang
indah menurut saya di sini. Kita ada Ten of Cups, Two of Cups, semuanya luck is on your side. Jadi jangan takut ketika kamu ragu, itu mohon jangan takut, dicoba aja dulu. Dan ketika kamu melihat tanda-tanda itu, mungkin ada rasa ada apa ya, tenang aja. Karena yang tadi seperti saya bilang, kalau semuanya udah diatur dan keberuntungan akan ada di tangan kamu. Makanya saya benar-benar berharap semoga di bulan Juli ini tuh kamu kayak benar-benar ngerasa hidup gue kok kayak happy banget sih gitu loh intinya. Terus nothing will come off the situation ini, saya ngelihatnya ketika kamu yang tadi saya bilang memegang erat sesuatu, itu akan malah membuat hati kamu tuh akan kosong loh. Dalam arti gini, kamu ngerasa kalau emang udah ada orang atau rezeki gitu ya, kamu ngerasa ini punyaku, kayak bener-bener kayak attach banget gitu, kayak nggak mau diapa-apain lah istilahnya. Kamu akan ngerasa kayak buat apa juga digituin, toh nanti ujung-ujungnya malah buat kamu ngerasa kosong, maksudnya hati kamu kosong, hampa, terasa gitu. Jadi lakukan aja apa yang seharusnya kamu lakuin, dan menurut isi hati kamu. Kita juga ada orphan sama here and now. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau semakin kamu attach, obses, dan memegang erat apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki gitu ya, saya takutnya malah akan membuat kamu malah terpuruk. Jadi lakukan apa yang harus kamu lakukan, dan jangan dilihat lagi masa lalu atau masa depan. Cukup fokus dengan sekarang, karena saya ngelihatnya ketika masa sekarang ini kamu akan benar-benar happy, dan ketika kamu happy, berkat yang kamu dapat bakal lebih dan lebih. Oke, jadi mohon diterima ini dulu. Jangan dilihat-lihat yang sebelumnya atau nanti ke depannya. Terus juga soal kesehatan, mohon jangan tidur terlalu malam, dan mohon hati-hati ketika kamu udah agak flu gitu atau karena masuk angin atau gimana. Mohon dijaga aja sih kesehatannya, dan kalau bisa makan makanan yang agak fast food ya, junk food gitu mungkin agak dikurangin. Walaupun saya tahu mungkin ke depannya bakal ada banyak promo makanan, cuman hati-hati aja sih, dalam arti diseimbangin aja makan yang sehat dan makan yang junk food. Oke. Kita ada Earth sign and Virgo, jadi Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi pas banget, nggak tahu kenapa semuanya pas di sini. Kita ada overall energinya Sun, Moon, Rising, Venus. Terus kita juga ada Pisces sama water sign, jadi Cancer, Pisces, Scorpio sama fire sign juga ada. Jadi hampir semuanya, cuman ini yang jadi highlightnya buat kamu di bulan Juli. Ini mantra untuk kamu ya, mungkin pesan sih lebih ya. Petik apa yang menjadi hasil kerja kerasmu dan tetap rawat rumput di halamanmu. Rumput tetangga biarin aja deh. Cukup hasilnya kita rawat diri sendiri. Rumput tetangga biarin aja, kita rawat diri sendiri biar hasilnya tuh lebih banyak daripada yang lain, intinya gitu, daripada yang sebelumnya. Dan gak perlu lihat orang lain, cukup kita lihat diri kita sendiri aja. Oke, I'll see you guys, bye bye, high five.